lagi kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita mau katakan bahwa kita siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kami merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Katakan jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku haus. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Amin Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, amin, Kau sumber pengharapan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi dari awal kita ulang pujian ini dan kepada hambanya saya persilakan. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Sehingga mari kita bangkit berdiri bersama-sama karena kita akan berdoa. Katakan ku bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Iya Tuhan.
kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan di mana kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, dan lebih daripada itu Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara-Mu, isi hati-Mu melalui firman-Mu. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah sebagai hamba dan juru bicara-Mu sahaja. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu dalam setiap perkataan. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ingin memberkati, Engkau ingin membuka jalan, memulihkan, menyembuhkan kepada setiap kami. Karena Engkau kenal kami, Engkau mengerti permasalahan kami, Engkau mengasihi kami, karena Engkau adalah Allah. Tidak ada yang sukar bagimu, karena Engkau mengasihi kami, semua bisa jadi demi kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama-sama, dalam ibadah online kita. Dan tentu saja saya berharap bahwa kita semua tetap sehat, tetap sukacita, semua dalam anugerah Tuhan. Selama seminggu ini Tuhan memelihara kita, melindungi kita. Walaupun mungkin banyak masalah, banyak persoalan yang kadang-kadang kita tidak mengerti, kadang-kadang kita juga tidak bisa kita pahami, namun Tuhan Yesus mengajarkan agar kita terus mengimani, karena tidak ada permasalahan yang terjadi secara kebetulan bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang kuat, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kasih itu, Dia akan terus membimbing kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, kita tetap patuhi protokol kesehatan kita, masih tetap pakai masker, kita jaga jarak, dan jangan lupa juga cuci tangan, ya hindari kerumunan-kerumunan, dan kalau tidak perlu tentunya kita tidak keluar rumah supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Secepatnya kita pulih kembali, tetap semangat. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari seorang rasul yang awalnya justru menganiaya umat Tuhan. Pada akhirnya dia justru dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan. Kita sudah kenal pastinya, sudah sering dengar nama itu, yaitu Rasul Paulus. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang baru kita baca adalah tentang seorang rasul yang saya sebut tadi, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Sejarah mencatat pada awalnya bahwa Rasul Paulus ini dia bahkan seorang yang menganiaya umat Tuhan.
Stefanus pun mati di tangannya. Tetapi Tuhan itu punya rencana indah dalam setiap kehidupan manusia. Justru dalam hal itu lalu Tuhan tarik Rasul Paulus yang namanya saat itu Saulus dirubah menjadi Paulus. Dan bukan cuma itu saja, dan ternyata Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara-saudara, merenunglah sejenak bagaimana dengan kita. Bahwa sesungguhnya kalau kita sampai hari ini masih ada, masih sehat, masih bernafas, masih ada yang bisa kita makan, masih ada tempat bernaung, masih ada saudara-saudara, teman-teman, kerabat, itu semua anugerah. Bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah karena Allah masih punya banyak rencana dalam kehidupan kita. Entah dulu kita siapa, entah dulu apa yang sudah kita buat, tetapi ketika kita percaya, kita mengakui dosa kita, dan ketahuilah bahwa Allah panggil engkau. Dan seperti hari ini, bahwa hidupmu, hidupku, hidup kita semua itu berarti bahwa Tuhan mempunyai kehendak dalam setiap kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus ini, ya, walaupun dia pada awalnya menganiaya umat Tuhan, justru disitulah Tuhan panggil dia, mau jadikan dia sesuatu yang berguna, bukan cuma bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Termasuk kita saat ini, ketika kita baca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, mungkin kita sebut ini sebagai curhat gitu ya, sedikit mengeluh. Padahal justru ini membuka kepada kita bahwa diawali dikatakan dengan penyataan-penyataan yang Tuhan berikan kepada dia. Katanya, itu semua jangan membuat aku menjadi tinggi hati. Kata Rasul Paulus begitu. Bahkan seolah-olah Tuhan memberikan satu duri, dalam tanda kutip gitu ya, duri dalam kehidupan dia, dalam dagingnya. Bahkan dikatakan seakan-akan itu iblis gitu ya, iblis, kita katakan bahwa itu adalah iblis dalam tanda kutip yang menggocoh dia, yang selalu bikin ribet, yang selalu bikin jadi kayak ada halangan begitu ya. Nah, seakan-akan seperti itu. Dan Rasul Paulus juga bilang, aku sudah 3 kali minta kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau bisa tuh itu duri, itu istilahnya ya, si iblis itu udah dah, suruh undur dah, supaya aku bisa jadi bebas, supaya aku bisa lebih senang, supaya aku bisa lebih giat melayani, begitu seakan-akan. Tetapi justru Tuhan menjawab lain. Dikatakan bahwa cukup kasih karuniaku, supaya engkau justru dalam semua keadaan itu, ketika engkau lemah, ketika engkau teraniaya, ketika engkau terjepit, terdesak, maka engkau akan melihat kuasaku menjadi nyata. Wah, luar biasa. Ini pelajaran yang betul-betul sangat berharga bagi kita-kita, ya, terlebih dalam keadaan di mana siapa sekarang ini yang tidak terkena imbasnya dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Bukan cuma kita, bukan cuma tetangga kita, bukan cuma satu RT, satu RW, bukan cuma satu kota, bukan cuma satu bangsa, tapi semua kena imbasnya. Tetapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, seperti ada duri, seperti ada iblis yang menggocoh, yang menghalangi. Justru Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku, supaya dalam keadaan semua itu justru Rasul Paulus bisa melihat kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini memang kita harus bijak, kita harus tetap punya iman yang kuat, berpegang dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi tidak kebetulan.
apapun kisahnya dalam hidup kita, itu tidak ada yang salah, bahwa Tuhan punya rencana. Mungkin saat ini kita belum mengerti, karena Yesus juga pernah bilang sama murid-muridnya, apa yang aku kerjakan sekarang engkau tidak mengerti sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Engkau akan paham nanti setelah engkau lihat bahwa segala sesuatunya itu semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, seperti juga Rasul Paulus, dia sudah berusaha. Mungkin dia bertanya, Tuhan, bukankah engkau yang panggil aku? Tuhan, bukankah sekarang aku ini sudah nurut? Tuhan, bukankah aku sekarang sudah beriman? Tapi kenapa ya ini kok permasalahan enggak juga selesai? Mungkin seperti itu. Sebab duri dalam tanda kutip, ya, duri dalam tanda kutip itu yang disebut oleh Rasul Paulus, itu bisa bermacam-macam dalam refleksi kehidupan kita. Bisa duri itu sebagai sesuatu yang menusuk di mana perekonomian kita terganggu karena masalah-masalah pandemi ini. Bisa, ya, mereka yang berbisnis, mereka yang berdagang, yang menjadi sales kah, apapun lah yang mereka dalam pekerjaan sehari-hari, itu bisa saja terganggu gitu ya. Ada terjadi potongan ini, lalu tiba-tiba menurunnya pendapatan, itu bisa seakan-akan menjadi duri. Dan kalau kita tidak siap, kalau iman kita, kalau kerohanian kita kurang dewasa, bukan tidak mungkin lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, apa engkau sudah lupa kepadaku? Tuhan, apakah engkau sudah tidak sayang lagi kepadaku? Tuhan, apakah dosaku? Dan lain sebagainya ya. Mungkin juga dalam kesehatan, duri dalam tanda kutip itu bisa bermacam-macam dalam arti. Nah, tiba-tiba kemarin masih sehat, tiba-tiba terkena sesuatu gitu ya. Bahkan sekarang kena flu aja bisa membingungkan. Sebab itu apakah ada hubungannya dengan pandemi COVID dan lain sebagainya. Kalau dulu itu biasa-biasa saja, apalagi sekarang yang tiba-tiba kena penyakit yang cukup berat katakanlah ya. Ya maaf, tentunya kita semua tidak mengharapkan, bukan? Namun apabila itu terjadi, bukan tidak mungkin bisa membuat iman jadi goyah. Bukan tidak mungkin teman-teman juga akan mulai berkata yang negatif terhadap kita, ya, apapun yang mereka perkatakan, paling tidak ketika terdengar itu menjadi suatu pemikiran yang bisa mengganggu semuanya itu. Ya, duri juga bisa berarti dalam keluarga misalkan ya. Apakah saudara pernah dengar ada pepatah begini, pohon bambu pun tidak semuanya lurus begitu ya, ada yang bengkok. Aduh ya, kalau itu kita imani seolah-olah gini nih, oh anak kita sekian orang, tiba-tiba ada satu yang kelihatan agak bengal gitu ya, lalu kita mempercayai dan wah ternyata ini nih, yang lain semua baik, yang ini satu ini, oh aduh Tuhan ampun, kagak bisa diatur, kagak bisa diajarin, kagak bisa dibilangin, sebaliknya semua maunya ya, oh kerja juga entar kerja entar enggak, aduh Tuhan ampun, lalu kita mengimani. Nah bukan tidak mungkin itu pun seakan-akan menjadi duri dalam daging kita, seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus tadi. Atau apalagi coba, dalam pendidikan juga bisa, di dalam dalam rumah tangga apalagi kan, ada yang itu menjadi duri, suaminya yang harus menjadi teladan bagi dia, ya kan? Bukankah begitu? Seorang suami itu dia harus menjadi pelindung bagi istrinya, bagi anak-anaknya, begitu ya. Jadi kalau istrinya itu dekat dia, rasanya nyaman. Nah seharusnya seperti itu, bukan? Seorang suami itu dia harus bisa menaungi juga anak-anaknya.
gitu. Kalau dekat dengan dia merasa tentram, merasa nyaman gitu ya. Bahwa suami itu betul-betul bisa menaungi dan menjaga, seakan-akan dia menjadi seorang wakil Allah. Namun bukan tidak mungkin bahwa itu ternyata tidak didapati. Lalu keluarga bilang, itu bagaikan duri dalam dagingku. Aduh, saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu, bukan? Tapi kalau ada, bertobatlah, karena masih ada anugerah. Atau apalagi, coba bayangkan, pokoknya begitu banyak hal-hal yang kita katakan itu seperti duri, yang membuat kita jadi sedih, membuat kita jadi tertekan, membuat kita bahkan ya kalau yang wanita nih, ibu-ibu itu kan lebih peka perasaannya ya. Bukan tidak mungkin itu air mata harus tumpah ya, secara diam-diam, mungkin di kamar, ketika dia mulai berdoa, ketika mulai sebut nama Tuhannya, ketika dia berseru, Tuhan tolong aku, dan seterusnya. Bahkan mungkin sudah tidak ada kata-kata lagi, hanya air mata yang turun. Bapak Ibu saudara-saudara, ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak diam. Dia tidak jauh, dia sebenarnya ada dekat dengan engkau. Dan kalau hari ini kita masih ada, kita masih ikut bersama-sama beribadah, itu artinya Tuhan masih terus memberikan kekuatan kepadamu, kepada kita semua. Nah, kita lanjutkan ya. Bagaimana hal ini bisa membuat atau mendidik kita atau mengajarkan kita dari teladannya Rasul Paulus. Ketika dikatakan supaya dengan penyataan-penyataan, dengan pertolongan, dengan berkat, dengan kesembuhan, dengan Tuhan membuka jalan dalam bisnis kita, tiba-tiba Tuhan menurunkan berkat itu, artinya penyataan-penyataan yang kita lihat, wah Tuhan Engkau luar biasa, Engkau baik sama aku. Nah, dengan itu semua, apabila saatnya Tuhan berikan, kata Rasul Paulus, supaya aku jangan meninggikan diri. Kata Tuhan, supaya aku jangan sombong, tetaplah dalam rendah hati, tetaplah dalam ucapan syukur, dalam karunia Allah, supaya aku jangan meninggikan diri. Kenapa begitu? Sebab Tuhan itu sangat benci dengan orang yang tinggi hati. Sebaliknya, kita baca di dalam satu ayat bagaimana Tuhan itu ketika seorang itu turut dan rendah hati. Kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa dikatakan Tuhan sendiri yang akan turun dan Dia akan berjalan di depanmu. Artinya kalau Tuhan di depan kita, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Kita ikuti saja, dan Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Artinya tidak ditinggalkan kita sendirian. Dan ketahuilah, kita tidak sendiri. Ada kuasa lain, yaitu kuasa Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Ketika engkau sedih, ketika engkau putus asa, ketika engkau dalam kesesakan, ketika engkau dalam permasalahan, ketahuilah Dia ada bersama-sama dengan engkau. Itu sebabnya dikatakan jangan takut. Ya, itu seperti bagaikan bapak kepada anaknya, dia akan bersama. Jangan kau takut, ada aku nih, begitu ya. Seperti saya singgung tadi kan, seperti seorang ayah kepada anaknya, ya.
sehingga anak-anaknya tuh berasa nyaman sama dia, ya, karena dia tahu itu si ayah itu, ya, si bapak itu akan siap sedia menghadang apapun yang akan dihadapi. Jadi itu ternyata kenapa Rasul Paulus dia bilang supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya dia sangat ingin bahwa Tuhan terus jalan di depan dia. Dia sangat ingin bahwa Tuhan terus bersama dengan dia. Dia sangat ingin bahwa Tuhan terus menuntun dia. Itulah Rasul Paulus. Saya harap kita juga begitu, bukan? Kita ingin bahwa Tuhan ada di depan dalam bisnis kita. Kita ingin bahwa Tuhan menuntun kita dalam keluarga kita. Ya, seorang ibu bersama dengan anak-anaknya, ya, dengan keluarganya, tentunya dengan bimbingan Tuhan, dia terus akan melangkah. Seorang suami ataukah juga mungkin yang dalam keadaan tertekan begitu, ya, dan kita ingin, bukan, bahwa Tuhan itu ada di depan kita, Tuhan itu menuntun kita, dan yang Tuhan berkata jangan takut, ya, dia itu Allah. Kalau dia bilang jangan takut, bukan berarti dia diamin gitu, ya. Kalau dia bilang jangan takut, berarti dia siap. Ya, ketika Allah bilang jangan takut, dia siap untuk melakukan apapun yang kita perlukan. Nah, ternyata Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, nih seperti aku contohnya, seakan-akan gitu, ya. Walaupun aku seakan-akan ada seperti duri. Dan kita tadi sudah merenung, wah, aku juga begitu. Tetapi Rasul Paulus bilang, yang pertama, supaya aku jangan meninggikan diri. Sebab ketika aku dengan rendah hati melakukan kehendak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan bilang, aku sendiri Tuhan akan bersama dengan engkau. Jadi itu adalah satu kekuatan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat ini. Berikutnya dikatakan bahwa semua itu cukup kasih karunia. Itu mau memperlihatkan bahwa Rasul Paulus itu rela. Walaupun dia bilang, aku sudah 3 kali memohon gitu, ya. Walaupun tidak ditulis di sini, entah mohonnya mungkin Tuhan ini sangat mengganggu, Tuhan ini sangat merintangi, Tuhan ini benar-benar nyusahin gitu, ya. Dia sudah memohon 3 kali, lalu Tuhan bilang sudah cukup kasih karuniaku. Dan selanjutnya itu kalau kita renungkan, seakan-akan Rasul Paulus mau bilang, nih lihat teladanku. Artinya aku harus rela. Aku harus rela apapun yang Tuhan mau lakukan. Pasti dia itu ingin membentuk kita, ya, dalam satu hal yang lain. Bukankah kita tahu bahwa Allah itu dia bagaikan seorang penjunan, kita itu tanah liat yang dibentuk seakan-akan oleh tukang periuk itu, bukan? Nah, ketika kita dibentuk, tentunya si tukang periuk itu ingin menjadikan yang terbaik. Ketika waktu dilihat dibentuk kurang baik, lalu apa yang dilakukan? Apa terus dibuang begitu? Tidak. Dia sayang dengan tanah liat itu, ya. Dia bongkar kembali, dia aduk lagi, dia olah lagi, dibentuk lagi. Kalau kurang baik juga dibentuk lagi sampai menjadi yang terbaik. Itu namanya diproses. Diproses itu memang sakit, memang tidak enak, tetapi hasil dari proses itu adalah yang terbaik menurut si penjunan, si tukang periuk itu. Nah, begitu juga Rasul Paulus. Ketika dia berharap, dia memohon, ternyata itu Tuhan bilang sudah cukup kasih karuniaku. Rasul Paulus merasa itu adalah membuat aku rela untuk dibentuk. Ibrani berkata, kita baca saja Ibrani
Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia, Tuhan, menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara, yang baru kita baca tadi, itu di mana Allah memposisikan dirinya sebagai Tuhan dan juga sebagai Bapa kepada anak. Nah, kita tahulah bagaimana Bapa kepada anak, bahwa itu mau menunjukkan bahwa Bapa itu mengasihi anaknya. Ya, dikatakan kalau kita aja nih Bapak di dunia ini bisa memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapak yang di surga. Bapak Ibu Saudara, saya sering berdialog dengan teman-teman yang juga pebisnis gitu ya, apapun bisnis mereka. Kadang-kadang mereka itu bekerja dengan giat dari pagi sampai sore, malam pun kalau masih ada yang harus dikerjakan, dikejar juga gitu ya. Yang berdagang juga begitu, saya perhatikan ya, dengan tekun, dengan serius ya, mereka mengerjakannya. Suatu ketika seorang teman sampai tengah malam ya, saya tanya sama dia, "Hei teman, kau itu cari uang begitu rajin, banyak yang kau kumpulkan, enggak habis-habis, lalu kau masih cari juga, sebenarnya buat apa sih?" Saya coba bertanya begitu, karena saya pengen tahu jawabannya. Ternyata baik yang beriman ataupun teman saya yang imannya lain, tapi jawabannya mirip. Mereka bilang begini, merenung dulu gitu ya, dipikir-pikir oleh mereka bahwa apa yang saya bilang ini benar juga kali ya, begitu. Tapi dia menjawab gini, "Ya memang saya cari semua, ya bukan buat saya juga sih. Lalu buat siapa?" Saya bilang. Lalu dia katakan, "Buat anak-anak saya." Nah, Bapak di dunia ini bisa memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi Allah Tuhan yang memposisikan dirinya sebagai Bapa kepada kita, Dia akan lebih sayang kepada kita. Dikatakan justru karena disayang lalu dihajar, justru karena sebagai anak Dia menyesakan. Kalau kita baca-baca di bawahnya ya, pada mulanya ganjaran itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi semuanya justru untuk kebaikan anaknya. Kalau seorang ibu wah, mungkin belajar online zaman sekarang, ini anak bengal, bandel gitu ya, dikasih tahu nggak nurut, dibilangin semua maunya begitu ya. Lalu kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu itu, atau seorang ayah, apa yang dia lakukan sama dia kepada anaknya? Apakah dia bilang gini, "Ya udahlah nak, terserah kaulah, apa maumu, ya udah begitulah ya, karena kita sayang sama anak ya mama," gitu, udah biarin aja. Apakah seperti itu? Seorang ibu atau seorang ayah melihat anaknya begitu sukar dikasih tahu, tidak nurut juga, lalu dia ambil cemeti, ya sini kamu bandel ya, pacet sabet ya, pakai gesper apa pakai rotan sama mamanya, ambil lagi sabet lagi, aduh, itu anak mulai nangis kan, aduh sakit, aduh mama, dia mulai pegang begitu bukan. Wah, mamanya bilang, "Ya biar kamu tahu rasa nih anak bandel." Sabet lagi, sampai nangis anaknya, sampai bilang, "Ampun mama, ampun, maaf, ampun, udah." Sabet lagi, anak itu nangis. Si mama itu apa yang dia lakukan? Dia balik, dia masuk kamar,
dia nangis juga. Apakah ketika di Sabat itu karena dia benci sama anaknya? Apa karena dia merasa ini anak nyusah-nyusahin dia? Apakah dia merasa ini anak justru bikin malapetaka? Bukan. Si mamah itu nangis justru karena dia terlalu sayang sama anaknya. Seakan-akan dia mau berkata, cemetiku ini demi kebaikanmu, ceder. Sabetanku ini sebagai tanda aku sayang sama kamu, ceder. Itu sebabnya ketika si anak nangis, si orang tua itu juga nangis dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus bilang supaya aku rela dibentuk, sebab dia Allah Tuhan, dia memposisikan sebagai Bapa terhadap aku, yang rela melakukan apapun demi kebaikan aku sebagai anak, demi kebaikan kita tentunya. Jadi yang kedua, ketika dikatakan sudah cukup kasih karuniaku, itu semua mau bercerita kepada kita bahwa Tuhan itu sebetulnya bisa, dia mau melakukan apapun bisa, tapi ingat, yang dia lakukan adalah selalu yang terbaik menurut dia untuk kita. Berikutnya dikatakan, ketika engkau menderita, ketika engkau dalam kesesakan, ketika engkau dalam berbagai keadaan, begitu ya, itu semua justru membuat engkau melihat kekuatanku, engkau melihat kemuliaanku. Oleh sebab itu jangan lemah, jangan patah hati, atau jangan ngedrop gitu ya, terus langsung hopeless, udah deh, nggak begitu ternyata ya. Nah, kita baca ada satu ayat yang Rasul Paulus tulis di Tesalonika, bunyinya begini. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal itu mau berbicara dalam segala keadaan, dalam segala hal itu, dalam segala situasi dan kondisi. Kalau dalam keadaan lagi sehat, dalam keadaan lagi senang, dalam keadaan rezeki banyak, berkat-berkat berlimpah-limpah, semua baik, senang, lalu kita disuruh mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik, gitu ya. Itu juga luar biasa. Tapi saya mau berkata dari tempat ini, kalau itu mah mudah, itu mah biasa, semua juga bisa melakukan itu. Tapi coba sedikit merenung. Ketika keadaannya lagi nggak enak, ketika keadaannya lagi tertekan, ketika keadaannya lagi kesehatan terganggu, ketika keadaan kayaknya lagi kacau beliau, begitu kacau balau. Nah, dalam keadaan itu, bisakah kita tetap mengucap syukur dan berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tetap melakukan kendali atas hidupku. Bisakah kita tetap mengucap syukur, Tuhan, aku percaya bahwa di balik semua kesukaran ini sebenarnya ada berkat besar yang akan Kau berikan. Sebab tadi Engkau berkata sama Rasul Paulus, dalam kelemahanmu Engkau akan melihat kekuatanku. Luar biasa. Bahwa seakan-akan Tuhan atau Bapak kita itu mau bilang, kau jangan takut. Ketika engkau dalam kesulitan, engkau akan lihat pertolonganku. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan berpikiran sempit gitu ya. Aduh, ya sudah, cuman begini doang. Oh, tidak. Tuhan
Tuhan itu maha kuasa. Dia itu Allah yang tidak terbatas. Dia bisa bikin apapun yang firman Tuhan katakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Dia bisa sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan, Tuhan itu adalah aku. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, artinya Rasul Paulus mau bilang gini, kau lihat aku, ikutlah contoh nih dari aku seorang bapak. Tentu kan Rasul Paulus itu kan lebih tua dari kita, anggaplah dia bapak kita. Nah, lihatlah teladanku, dalam keadaan seperti ini aku tetap mengucap syukur. Dan ingat bahwa ketika kita mengucap syukur, kata Rasul Paulus, itu sebenarnya kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam Yesus Kristus. Karena dikatakan ucapan syukur kita itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Yesus Kristus. Saya tambahkan satu lagi terakhir, bahwa ketika kita mengucap syukur, lalu itu seakan-akan menggerakkan hati Allah untuk turun dan segera menolong kita. Hati yang mengucap syukur, hati yang menyenangkan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau anakmu bisa menyenangkan hatimu, engkau pasti tergerak. Apa yang dia butuhkan akan aku lengkapi dia. Begitu juga Bapa di surga. Nah, begitulah hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Ketika dia merasa ada sesuatu, ada duri dalam dirinya, dalam tanda kutip, ya, dan disitulah kita bisa melihat bahwa yang pertama mengajarkan juga kepada kita agar kita tidak meninggikan diri, karena dengan demikian Allah akan bersama dengan kita. Yang kedua apa tadi? Iya, agar kita rela dibentuk, ya, ketika diproses dibentuk, itu justru membuat kita menjadi imun terhadap permasalahan, membuat kita menjadi kuat, membuat kita bisa tetap tersenyum dalam keadaan apapun. Dan yang dikatakan juga yang ketiga apa tadi? Ya, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Sebab dengan demikian kita itu berarti sudah melakukan kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita mengucap syukur, itu menandakan kita kuat, kita siap. Dan ketika kita mengucap syukur, juga Allah melihat bahwa Dia akan segera melakukan bagi kita. Tetap kuat, kita harus tetap percaya bahwa hari ini Tuhan memberikan kepada kita, bahwa hari ini kita tahu bahwa kita tidak sendiri lagi. Allah bersama dengan kita. Tetaplah sehat, tetaplah kuat, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan keluargamu. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami belajar dari seorang rasul yang engkau percayakan dan engkau pakai dengan heran, yaitu seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dan hari ini Tuhan kami percaya Rasul Paulus itu juga seakan-akan berbicara dan memberi nasihat kepada kami semua. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kami yang lemah, kami yang mulai goyah, kami yang merasa khawatir, kami yang dalam keadaan tertekan, kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau bersama dengan kami. Engkau siap untuk menolong kami justru dalam kelemahan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertekan. Ketika kami kuat, maka kami melihat pertolongan, penyertaan, dan kekuatan daripadamu. Demikian juga pada hari ini kami berdoa untuk seluruh umatmu, seluruh rekan-rekan kesayanganmu yang saat ini bersama-sama beribadah dalam ibadah online ini. Tuhan, bukankah Engkau itu juga hadir di sana? Bukankah Engkau juga berbicara di sana? Oleh sebab itu Tuhan, kuasa-Mu itu
memberkati setiap mereka yang ikut ibadah, apapun yang menjadi permasalahan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pertolongan-Mu menjadi nyata. Mereka yang dalam keadaan tertekan, Tuhan Kau berikan kelegaan. Mereka yang dalam permasalahan ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau buka jalan. Yang mungkin juga kesehatannya sedang terganggu, bukankah Engkau mati, bukankah Engkau berkorban buat menyembuhkan mereka? Dan lebih daripada itu, Engkau menjamin suatu keselamatan, surga menjadi milik kami, sebab Engkau sudah mati untuk menebus segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati Tuhan. Seperti Engkau memelihara kami selama seminggu ini, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami selama seminggu ini Tuhan. Mereka yang berdagang, yang berusaha, Engkau berkati usaha mata pencarian mereka. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau sedang bekerja. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya sekolah dan kuliah mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu, dan Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Atau ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga-Mu diberkati, damai dan sukacita, ada kesehatan di sana. Nama Tuhan ditinggikan dalam rumah-Mu. Demikian juga Tuhan, kami saat ini menyerahkan semua kehidupan kami. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya turunlah berkat Tuhan atas Engkau yang saat ini kita bersama-sama beribadah. Dan kita terima berkat Tuhan dengan anugerah, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rasa damai di dalam jiwa yang terdalam. Kau beri pengampunan padaku yang berdosa dan mau bertobat. Datang padanya, serahkan semua yang membelenggu. Yesus Kristus Tuhan, dan terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,